Shalom saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pertolongan Tuhan yang memelihara kami sepanjang malam hari ini. Dan pagi hari yang indah ini Tuhan membangunkan kami lagi untuk beraktivitas, menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan, firman-Mu menuntun kami, firman-Mu menguatkan kami. Berkati kami dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mengikut Tuhan dengan setia. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana kita memandang kehidupan dan bagaimana kita menjalaninya? Pilihan-pilihan dalam hidup ini akan terus bergulir tanpa henti dan kita harus memilih. Terkadang kita merasa hari ini sudah memilih apa yang baik, namun mungkin besok kita akan menyesal dengan apa yang telah kita pilih. Dan sayangnya terkadang pilihan itu sudah tidak bisa diubah lagi. Satu hal yang pasti adalah bahwa setiap orang yang memilih untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh, pada akhirnya tidak akan pernah menyesal. Saudara, mengikuti Yesus berarti siap untuk menderita bersama Yesus dan percaya pada sabdanya dan melakukan apa yang dikehendakinya. Menjadi pengikut Yesus juga siap melepaskan hal-hal duniawi dari kehidupan sehari-hari. 7 jemaat yang menjadi tujuan penulisan kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes adalah jemaat-jemaat yang memiliki begitu banyak pergumulan. Sebagai orang percaya, sebagai persekutuan, jemaat di dunia abad 1 Masehi, mereka dikejar-kejar, dianiaya, bukan hanya karena sekedar dibenci, tapi mereka pun jadi sasaran untuk dihabisi. Hal yang seperti itulah pergumulan, penderitaan yang datang terus-menerus, yang tentunya mungkin akan melelahkan. Mereka berjuang untuk bertahan. Ya, jelas mereka berjuang untuk bertahan, tapi itu nyatanya pada waktu itu pergumulan dan penderitaan tidak ada hentinya dalam kamus hidup orang percaya mula-mula. Kalau sudah begitu, untuk apa bertahan? Firman Tuhan hari ini menjelaskan beberapa alasan agar mereka pada waktu itu, untuk juga tentu bagi kita di masa kini yang menghadapi pergumulan dan penderitaan yang silih berganti, untuk lebih dari sekedar bertahan. Alasan kita untuk tetap sungguh dan setia mengikut Tuhan Yesus adalah yang pertama, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Di dalam ayat yang keempat, kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma, tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang Allah kerjakan untuk keselamatan kita. Dan damai sejahtera artinya pulihnya hubungan yang harmonis antara Allah dengan manusia melalui Kristus yang mati tersalib di Golgota. Celaka terbesar adalah ketika Kristus
tidak ada dalam hidup dan hidup di luar Kristus. Yang kedua adalah di dalam ayat 4 berkata, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berubah. Ia kekal dan Ia konsisten dengan firman-Nya. Apa yang telah Ia firmankan pasti akan terlaksana. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 berkata, Aku adalah aku yang dulu ada, aku yang sekarang ada, dan di masa yang akan datang, aku ada. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Dia selalu memelihara kita. Hidup sepenuh hati mengikut Tuhan akan membawa kita mengalami janji Allah yang besar dalam hidup kita. Percayalah kepada janji Tuhan. Jangan biarkan kemalasan, kekhawatiran, ketakutan bekerja dalam diri kita. Mari lakukan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jika kita mengikut Tuhan dengan setia dan segenap hati, maka Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang berlimpah dengan berkat dan sebuah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, setia menanti janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami lagi Tuhan. Di tengah pergumulan, permasalahan hidup yang kami alami, Tuhan tetap setia memelihara kami dan menyertai kami. Tolong kami Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari ini. Tuhan sertai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.